kakak kandung kan semua sudah meninggal semua dari kecil gitu kan. Saya tinggal bersama orang tua angkat, dimana merasa bahwa saya harus bisa gitu kan, saya harus tidak boleh yang namanya merepotkan orang yang sudah menyayangi gitu kan, merepotkan orang yang sudah membesarkan, merepotkan orang yang sudah mendidik gitu. Itu jadi dari kecil tuh udah ada bahwa saya harus mampu gitu. Membantu orang tua ya. Dari kecil itu sudah kayak bikin SS gitu, terus jualan gitu, terus bikin apapun itu yang bisa dijual di sekolah itu. Jadi hasil sendiri misalkan gorengan itu dijual ke temen-temen. Jadi emang dari kecil itu memang sudah seneng kayak bikin usaha apa gitu, mikir gitu kan. Karena dari kecil juga selalu menanamkan nggak mau diri sendiri ini dikasihani oleh orang, tapi lebih kepada kalau memang makanan ini enak dan ternyata mereka suka, lebih bahagia gitu, lebih senang. Dan hasilnya itu yang dipikirkan hanya untuk gitu, untuk orang tua yang membesarkan, hanya untuk mama. Jadi setiap kali dapat uang itu langsung kasih ke mama. Sekolah diawali dengan buka butik gitu, coba dari hasil tabungan dari SD itu sampai dengan SMA itu menghasilkan waktu itu tahun 2000 ya, tahun 2000 itu menghasilkan 30 juta. Jadi dari 30 juta itu dulu bisa untuk sewa ruko kios-kios kecil dan akhirnya buka butik gitu. Waktu itu karena dulu kan nama asli Linda, cuman sering dipanggil orang cantik jadi Ocha gitu kan, akhirnya pakai nama Ocha Fashion gitu. Jalannya waktu karena melihat beberapa orang ternyata kok yang datang butik ini cantik-cantik gitu, ganteng-ganteng, dan kebetulan punya bakat juga untuk nari, untuk fashion show gitu kan. Nah akhirnya usaha yang kedua adalah modeling. Itu namanya Ocha Production, itu 2001. Nah setelah bikin kayak kecil-kecilan, modeling kecil-kecilan, waktu itu sempat mencoba untuk ketemu ke pemerintah, ke wakil gubernur dulu. Wakil gubernurnya karena tinggal di Banten kan, Bu Ratu Atut gitu kan. Nah waktu itu beliau masih wakil gubernur, coba untuk ketemu karena nggak ada channel gitu kan. Ketemu pun harus 2 minggu. Jadi juga mengalami rugi yang sangat besar, yang akhirnya jual semuanya dan mulai lagi dari nol. Tapi karena memang waktu itu aku usaha pun dari nol, jadi nggak pernah yang namanya takut untuk beranjak lagi dari nol, karena memang yang didapat pun dulu tuh dari nol juga gitu. Jadi pernah mengalami kerugian yang sangat besar, pernah akhirnya salah langkah karena kerjasama dengan orang lain gitu kan. Akhirnya harus menjual apapun gitu kan yang ada yang dimiliki, kayak kendaraan pun harus dijual gitu.